Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Chelsea di sini sebagai host yang akan menemani teman-teman semua yang ada di rumah dalam membahas politik tanpa dasi. Kami di sini bersamai dengan narasumber-narasumber yang hebat dalam ahlinya, dan saya juga ditemani oleh host saya yaitu Nurul di sini. Dan kami hari ini akan membahas tentang program makanan bergizi gratis. Nah, Indonesia sudah memasuki fase yang sangat-sangat krisis identitas, di mana kebijakan-kebijakan yang dibuat seringkali memunculkan pro dan kontra, khususnya program makanan bergizi gratis ini. Nah, saat ini kami sudah mendatangkan dua narasumber yang hebat. Silakan Mas, kira-kira boleh dulu memperkenalkan diri kepada teman-teman mungkin yang masih penasaran nih tentang program makanan bergizi gratis ini. Boleh Mas, coba perkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, perkenalkan saya Lukman Hakim dari Universitas Mercubuana Yogyakarta, dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nawal Fahri, saya dari Universitas Mercubuana Yogyakarta. Baik. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah, baik, sehat. Sehat ya Mas. Dalam perjalanan juga lancar ya Mas. Alhamdulillah ya. Agak panas ya sih emang. Akhir ini cuacanya agak ini. Iya, panas terik berdebu. Waduh. Iya benar banget. Karena Jogja lagi emang panas-panas juga. Panas-panas Jadi ya. harus Cuacanya menjaga lagi kesehatan. labil banget nih Jogja Betul nih. sekali. Labil banget kayak perasaan dia. Waduh, ngeri banget nih teman-teman. Oke, gimana nih tanggapan kalian Mas tentang Indonesia saat ini deh? Gimana tanggapannya? Kalau saat ini menurut aku pribadi ya agak kacau sih. Kacau. Kacaunya ini dari berapa ke berapa nih? 1 sampai 10 kacaunya berapa? 1 sampai 10 penilaianku dari 6. 6. Kenapa 6? Soalnya banyak banget dari kebijakan pemerintah tuh, apalagi komentar dari menteri-menterinya tuh banyak yang blunder, Mas. Oh, Gitu. contohnya Dari program bergizi gratis tadi, blundernya katanya banyak banget korban di situ. Oke. Terus dari beberapa wilayah ada yang udah menyetop. Oke. Tapi oke lah, pemerintah mau mengakui itu dan mau merevisi programnya. Oke. Cuma blundernya ini seakan-akan di framing program ini baik-baik aja. Oke, baik-baik aja. Nah, datanya malah berjalan sukses. Padahal di situ ada kasus keracunan kayak di Cilacap, Sulawesi, terus di Sumatera. Cuma pas di framing kayak gitu, seakan-akan kayak, wah ini bisa jadi program gagal nih. Oke. Itu berpotensi menjadi gagal. Oke. Kalau tanggapan dari Mas gimana Indonesia saat ini? Indonesia saat ini ya, sebenarnya Indonesia saat ini kalau menurut saya ya gitu-gitu aja sebenarnya. Gitu-gitu Gitu-gitu aja. aja. Gitu-gitu Nggak ada aja. perkembangan, nggak ada perkembangan, selalu ada kemunduran. Kemunduran. Jadi kalau untuk dinilai Indonesia sekarang itu mungkin 3 kali ya. 3. Wah, lebih Tiga. rendah ya berarti. Tiga. Ya. Lebih rendah. Kenapa harus 3 Mas melihat Indonesia saat ini? Ya, karena di negara yang tercinta ini sebenarnya apa ya, sangat lucu gitu. Sangat Dari lucu. sistem pemerintahannya itu sangat lucu. Apalagi sekarang bener yang disinggung oleh sama Mas Lukman tadi tentang makan bergizi gratis gitu kan. Sebenarnya ini salah satu program unggulannya Presiden kita Prabowo dan Gibran, kan, salah satu program unggulan yang menurut saya ini program masih dibilang belum sempurna, cacat lah. Masih cacat. Masih Oke. cacat gitu. Mungkin gitu aja dulu. Oh, gitu Oke, aja. mungkin gitu aja kan tadi udah disinggung juga sama Chelsea ya tipis-tipis ya teman-teman. Betul. Jadi kita mungkin langsung sat-set aja gitu Betul. ke pembahasan pertama. Oke, untuk Mas Lukman dan Mas Nawal aku mau nanya nih. Oke. Kira-kira tanggapan Mas terhadap program MBG itu gimana sih? Apalagi kan eksekusinya tuh harus anggarannya lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesehatan gitu. Menurut Mas kira-kira gimana tuh? Menanggapi hal itu. Boleh Mas Lukman atau Mas Nawal? Kalau menurut aku sendiri ya, Ya. dari program makanan bergizi gratis yang emang buat mendukung pencegahan program stunting ya awalnya. Oke. Tapi dalam perjalanannya sendiri itu malah menimbulkan beberapa masalah seperti tadi yang aku iya. sebutin itu, kasus keracunan. Sama di Yogyakarta, terutama di daerah Bantul, itu
program MBG itu dihentikan sementara. Oh, iya. Karena ada beberapa masalah. Dan menurutku sendiri, dari program ini tuh oke lah, kalau kita sendiri bekerja sama dengan kantin-kantin sekolah. Cuma kan dari pemerintah, kadang kan ngambil vendor yang emang kita nggak tahu kualitas vendor itu kayak Iya, gimana. mungkin, ya. Gitu kan. Jadi dari beberapa kasus keracunan ini, harusnya dari pendapatnya salah satu profesor di UGM, itu program memang harus dihentikan dan harus ada audit menyeluruh dari penyelenggara program, vendor sampai ke bawah. Takutnya kalau tidak ada audit di sini bisa jadi berpotensi untuk kasus korupsi yang emang udah berkelanjutan dan udah banyak ya tikus-tikus di sana. Iya, gitu. ya udah susah banget gitu. Banyak mungkin ya, banget. Mas. Udah bersarang gitu ya. Iya, udah bersarang banyak banget di situ. Selain itu, kalau pendapat aku sendiri ya, Iya. malah di pendidikan dan kesehatannya itu nggak dipentingin. Di negara lain, bahkan negara maju sendiri pun, pendidikan dan kesehatannya itu digratisin dari pajak rakyat. Iya. Nah, dari situ kualitas masyarakatnya juga, SDM-nya juga itu berpengaruh. Contohnya, dari kurikulum Merdeka terus pindah lagi, itu cuma ganti apa ya? Ganti merek, tapi sistemnya tetap sama. Oh, isinya sama tapi bungkusnya Isinya doang sama. gitu ya Mas ya. Cuma ganti cover doang. Oke. Gitu. Boleh. Terus yang kedua dari BPJS sendiri, Yuk. harusnya diutamain ke masyarakat. Tapi oke lah, beberapa tanggungan penyakit itu nggak di backup sama BPJS. Nah, penanganannya ini kalau misalkan udah parah banget dan dinilai itu nggak darurat, ya sia-sia program itu berjalan. Bahkan statementnya lagi ada yang blunder. Blundernya, masyarakat Indonesia jangan sakit. Lah terus fungsinya BPJS ini apa? Iya, benar-benar. Gitu. Itu sih pendapatku. Dari Mas Tuhan. Dari Mas Nawal sendiri gimana Ya, tuh? untuk program MBG ini ya sebenarnya pemerintah menganggarkan itu kurang lebih sekitar 71 triliun. Iya. Itu untuk anggaran sebesar itu menurut saya itu sangat pemborosan gitu, karena untuk anggaran sebanyak itu kita bisa melakukan program yang lain gitu. Jadi program MBG ini sebenarnya ditujukan untuk stunting gitu kan. Nah, tapi masalahnya pemerintah ini salah sasaran. Sasaran sekarang itu kan mereka memberikan makan kepada siswa-siswa sekolah kan. Sedangkan iya. stunting itu sebenarnya dimulai dari yang pertama itu ibu hamil, yang kedua ibu menyusui sama anak kecil yang di bawah 2 tahun. Nah, itu untuk pencegahan stunting. Nah, sekarang kan stunting itu sendiri MBG itu sendiri itu tidak tepat sasaran gitu. Nah, bahkan sekarang itu banyak kasus MBG yang beredar di berita, di media sosial gitu kan, yang tadi itu soal keracunan dan lain-lain kan. Itu kan menandakan bahwasannya MBG ini belum berjalan dengan baik gitu. Berarti kan dengan adanya keracunan dan lain-lain itu kan kurang diperhatiin lah gitu, karena dilihat lagi kan mereka masak gitu dengan porsi yang banyak, kita nggak ngelihat kualitas mereka masak gimana gitu kan, kebersihannya gimana, kita nggak melihat, kita posisi melihat itu makanan sudah dalam wadah gitu kan, udah tinggal dimakan, tapi di belakang kita nggak ngelihat tuh cara masaknya gimana, kualitas bahannya gimana, apakah mereka menggunakan bahan yang baru beli langsung dimasak atau mungkin mereka menggunakan bahan yang udah seminggu baru dimasak, kita nggak tahu. Makanya kasus-kasus keracunan itu pasti terjadi. Makanya ketika Prabowo dan Gibran melakukan pencalonan presiden dan mereka membawa program MBG itu, memang sudah terbaca gitu bahwasanya kasus-kasus seperti ini akan terjadi gitu. Karena mereka belum belum mengerti lah gitu jalannya itu bagaimana. Oke, memang teman-teman cukup menarik pembahasan kali ini terhadap tanah kita tercinta Indonesia, karena kebijakan yang dibuat selalu memunculkan pro dan kontra.
tentu ini menjadi salah satu faktor pendorong maupun pendukung bagi kita sebagai rakyat Indonesia untuk membangkitkan suatu generasi yang harus berani untuk berjuang, untuk berbicara bahwa kebijakan ini seharusnya bisa ditindaklanjuti secara benar. Nah, dari menurut kalian nih Mas, kalian ini di tim yang pro atau kontra terhadap kebijakan yang Prabowo buat saat ini tentang program makanan bergizi gratis Asik ini? ya pertanyaan di Chelsea nih. Kalau saya sebenarnya untuk sekarang itu ya, Iya. saya kontra terhadap Kontra. program ini. Karena memang kontra ini sudah saya tentukan ketika Prabowo mengajukan program ini, program MBG ini. Oke. Karena saya sudah sedikit membaca lah gitu kasus-kasus kedepannya gitu. Karena apalagi ini anggaran. Oke. Anggaran 71 triliun itu rencananya digunakan sampai akhir tahun 2025. Tapi nyatanya anggaran itu cuman cukup sampai di bulan Juni gitu. Dan anggaran yang diminta oleh pemerintah lagi itu sekitar 240 triliun plus lah gitu. Nah, itu kan anggaran yang sangat luar biasa besar kan gitu. Sebenarnya anggaran sebesar itu kan bisa kita gunain dengan hal yang lain gitu kan. Karena kalau untuk MBG ini sebenarnya kan Prabowo berfokus terhadap stunting yang pertama, yang kedua pembentukan gizi, yang ketiga untuk kemiskinan. Sekarang kemiskinan di Indonesia saja itu semakin tinggi, angka pengangguran juga semakin tinggi, apalagi sekarang lagi marak PHK besar-besaran gitu. Iya, betul. Jadi kan memang MBG ini tidak menjawab semuanya gitu. Mungkin ya itulah kalau saya. Kalau Mas Lukman gimana? Nah, kalau dari aku sendiri nih ya, soal MBG ini aku kontra banget. Kontra. Oke. Kontra banget. Soalnya dari tahun 2024 kemarin ya, waktu pemilu, bukan ngomongin soal program-program presiden lainnya, tapi lebih memilih di program pendidikan gratis. Karena tahu sendiri dari kualitas SDM-nya, terus pendidikan di Indonesia ini sistemnya masih kurang menurutku. Dan anggaran dari program MBG ini yang harusnya untuk stunting, yang dinilai itu bisa menjadi program gagal, harusnya memang dialihkan ke pendidikan atau kesehatan aja, gitu. Oke. Terus dari apa namanya tuh program MBG sendiri ya harus banyak-banyak diaudit sih. Oke. Bisa jadi berpotensi gagal, yang takutnya nanti kalau gagal banget malah jadi banyak blundernya. Dan kita tahu sendiri anggaran yang tadi dibilang Mas Nawal itu makin lama tuh makin nggak cukup gitu. Di Yogyakarta sendiri kan udah di stop. Nah, dari aku sendiri lebih baik diaudit atau dialihkan ke program yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Contohnya kayak membuka lapangan pekerjaan kan janjinya. Tapi sistem penerimaan kerja sendiri ya tahulah bagaimana kan. Ada sih program dari pemerintah Bekasi, Job Fair kemarin. Itu ya bisa dibilang sedikit membantu lah. Tapi tetap kalau untuk mencari pekerjaan kompetensinya kalau dinilai cukup oke, kalau enggak ya makin nambah juga pengangguran. Harusnya ada LPK, program LPK itu harus digalakkan oleh pemerintah sih itu untuk menjawab dari Mas Nawal tadi. Karena job fair sendiri di wilayahku ya Bekasi itu aku nilai kacau Mas. Kacau. Iya, udah masanya membludak, blunder lagi nih, ada blunder lagi nih Blunder. dari pihak Menteri Ketenagakerjaan. Oke. Katanya, apalagi dari ya Menteri SDM ya, jangan kufur nikmat lah. Kita sendiri yang bawah kayak gimana nasibnya? Kalau udah di atas bilang jangan kufur nikmat, percuma dong. Anda cuma nikmatin kekayaan dari negara doang. Kalau kayak gitu bisa dibilang ya Anda makan gaji buta. Kalau nilai masyarakat di bawahnya masih
banyak pengangguran dan angka kemiskinan makin naik sampai sekarang gitu. Sekarang. Oke. Oke. Sesuai- Memang sangat ini ya teman-teman, Iya. sangat menarik karena melihat program-program yang akhirnya dibuat oleh negara kita, banyak masyarakat yang akhirnya merasa ini tidak cukup berguna pada akhirnya dan tidak menjamin kesejahteraan masyarakat, apalagi program MBG ini. Akhirnya kita melihat bahwa ini juga tidak menjamin akan berlangsungan hidup manusia seperti itu ya, karena balik lagi soal dana. Kita tahu kasus korupsi di Indonesia ini sangat tinggi teman-teman, dan ini menjadi salah satu yang sangat krusial tentunya. Terjadi distorsi di mana-mana antara pemerintah pusat yang paling atas sampai yang paling rendah, itu pun bisa melakukan pendanaan dan penggelapan dana seperti itu ya. Nah, balik lagi ke topik kita nih Mas. Menurut kalian seberapa urgent sih program MBG ini? Apakah memang program ini ditujukan awalnya hanya iming-iming sebagai janji Prabowo dan Gibran, atau memang ini dikhususkan untuk nantinya akan berkolaborasi, misalnya dengan pendidikan, kesehatan, seperti apa menurut kalian? Kalau menurut aku sendiri ya, dari program MBG ini, kalau misalkan dikaitkan dengan program pendidikan, harusnya berkolaborasi dengan kantin-kantin sekolah itu tadi yang saya bilang Mas, gitu. Karena kalau misalnya, oke lah vendor itu mau ngebantu, tapi sebagai sponsorship aja, bukan sebagai oke lah mitra, tapi pemerintah harus menjamin kualitas mitra itu, gitu. Kalau dari kantin sekolah sendiri kan terlihat sudah terjamin gitu kan, kualitas dari makanannya sendiri, terus bahan bakunya, segala macam, itu udah ke-track dari kantin sekolah, sehingga bisa dari track biaya sendiri itu meminimalisir adanya penggelapan dana. Tapi kalau dari pelaksanaannya sendiri antara vendor, sekolah, dan pemerintah, itu ada istilahnya apa ya, saling menutupi gitu. Saling menutupi. Dari salah satunya itu jadi bahan pertanyaan yang mengakibatkan kualitas bahan baku makanan itu menjadi downgrade, menjadi rendah. Alhasil anak-anak jadi keracunan. Terus kalau kasus ini ditutupin, masa iya sih? Semakin ditutupin kan semakin apa ya, kecium gitu baunya kan, gitu. Mau nggak mau, ya itu nggak terlalu urgent menurutku. Nggak terlalu urgent. Iya, tetap di pendidikan dan kesehatan itu, atau di tenaga kerja. Yang paling utama 3 itu. 3 itu. Mas Nawal gimana mungkin? Ya, sebenarnya kalau dibilang urgent nggak terlalu urgent, yang benar kata Mas Lukman juga nggak terlalu urgent. Sebenarnya MBG ini akan bagus ketika memang prosesnya diperbaiki. Jadi memang harus ada evaluasi, ada perbaikan. Makanya sekarang itu Prabowo lagi bikin kayak satuan gitu, jadi namanya SPPI gitu kan. Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia itu. Jadi nanti orang-orang di situ yang akan dibentuk oleh militer gitu kan. Nanti mereka akan lolos jadi ASN. Nah, di situ mereka bekerja untuk mensukseskan program MBG ini gitu. Jadi sekarang itu udah masuk ke tahap 4 kalau nggak salah ya. Mereka dididik, dilatih buat mensukseskan program ini gitu kan. Ini salah satu bentuk sebenarnya keseriusan dari presiden sebenarnya dan pemerintah untuk benar-benar berfokus pada MBG ini gitu. Karena memang sebelum-sebelumnya MBG ini kan memang kayak masih tahap percobaan gitu. Tahap percobaan, makanya masih banyak miss-nya gitu. Nah, sekarang ini pemerintah lagi benar-benar berfokus, lagi serius buat membuat MBG ini benar-benar menjadi salah satu program unggulan milik presiden gitu. Karena apa ya? Karena mungkin ini ya, anggaran yang dikeluarin lagi itu yang sebenarnya bagi orang awam kayak kita ini nggak masuk akal aja sampai triliunan itu kan. Jadi mungkin ya itulah keseriusan Prabowo gitu kan. Oke, mungkin seperti yang Mas
Lukman dan Mas Nawal bilang kalau ini tuh nggak terlalu urgent ya sebenarnya Iya, teman-teman. nggak terlalu gitu. urgent banget. Oke, mungkin kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Kan biasanya orang tuh baru merasakan dampaknya kalau udah kena ke kehidupan sendiri gitu kan. Nah, Betul. iya, Setuju ini banget. aku mau nanya nih buat Mas Lukman dan Mas Nawal, kira-kira gimana kalau MBG ini kemungkinan yang akan jadi korban kan anak-anak kita selanjutnya, itu kira-kira lebih baik pada masa sekarang itu mending diberhentikan atau diberlanjutkan gitu program MBG ini? Kalau menurut saya ya, dari pendapatnya Mas Nawal sendiri untuk memperbaiki program, kalau memang pemerintah ada keseriusan niat dan mengaudit itu semua, ya it's okay. Tapi ngelihat dari kenyataannya sekarang ya, dari realitas sekarang, tapi lebih baik dihentikan aja sih. Oh, iya, Daripada jadi bahan apa ya, bahan gunjingan selanjutnya ya kan. Terus program ini wah ditutupin seakan-akan berhasil gede, padahal zong itu gimana dong? Iya benar-benar. Takutnya kan kayak Candi Hambalang sono. Waduh. Oke. Tapi jadi lebih baik dialihkan ke program yang lain gitu. Tapi seandainya ya, misalnya kalau dari anak-anak saya jadi korban atas program itu yang emang masih berlanjut, yang harusnya dihentikan, saya tetap meminta tanggung jawab pemerintah gitu. Kalau misalnya dia di korbannya dari keluarga sendiri ya, karena dari saya sendiri kurang setuju dari pelaksananya sudah begitu, apalagi dilanjutkan, itu bisa jadi ladang ya tikus. Makin masalah. Itu sih. Baru Tahunnya lah ada istilahnya problem gitu lah ya. di situ. Jadi lebih gede problemnya. Iya. Iya. Mas Nawal? Sebenarnya balik lagi yang kayak saya kasih tahu itu kan, soal kalau memang MBG ini berjalan dengan baik gitu kan, ada pembaruan, ada perbaikan, ada evaluasi, sebenarnya bagus gitu. Tapi kalau memang begini-gini aja, habis itu menimbulkan masalah terus, saya lebih baik pindah ke luar negeri sama anak-anak saya gitu. Udah nyiapin Cocok. rencana nih Iya. kayaknya teman-teman ya. Iya. Di Jepang aja, di Jepang. Oh ya, siap. Hashtag pindah aja dulu. Waduh, kabur aja dulu nih teman-teman. Iya, kabur aja dulu. Kalau lu ke Jepang, kalau gua ke manufacturing American, bro. Oke. Woi, memang sudah ada planning ya teman-teman dari narasumber kita ini. Walaupun setengah hancur ya, tapi demi California ya kan. California dreaming, bro. Siap. Nah, next, kira-kira apa sih yang perlu dievaluasi dari kebijakan MBG ini, yang program yang dibikin oleh Prabowo dan Gibran ini, apa yang perlu dievaluasi? Kalau kalian sebagai warga sipil, sebagai rakyat, itu apa yang harus dievaluasi? Kalau dari pandangan aku sendiri sebagai sipil ya, yang harus dievaluasi itu, yang harus diaudit dari vendornya dulu. Vendor. Ya, kualitas vendor makanannya ini bagaimana? Apakah itu bagus yang dipilih pemerintah? Atau vendornya ini memang kayak masih coba-coba gitu. Oke. Yang kedua, kualitas bahan baku makanan. Grade-nya itu macam mana? Lalu pas didistribusikan ke anak-anak, apakah menu itu sudah sesuai dengan apa yang disebar? Misalkan menunya ikan, ayam, sama susu di situ. Tapi jatuhnya kalau pas turun itu ayam cuma berapa potong atau tempe doang, kan itu jadi pertanyaan. Sisanya kemana? Gitu. Terus yang terakhir, evaluasinya dari program anggarannya sendiri. Oke. Dari anggaran. Ya kalau di pertengahan itu masih oke lah, nggak di markup banget dari segi biayanya. Kita lihat lagi nih, tracking. Yang bermasalah nih di mana? Dari pemerintahnya sendiri, atau bisa jadi vendor yang bermain di situ, karena dari usaha makanan itu agak riskan, Mas. Gitu. Agak riskan. Bisa jadi diturunin, yang aku bilang akibatnya menunya nggak sesuai. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Kalau dari Mas Wal gimana? Apa ya yang harus dievaluasi dari programnya? Paling yang pertama itu monitoring sih. Monitoring programnya harus ada gitu kan, jadi harus terus dicek gitu kan, gimana takaran gizinya gitu kan, kualitas
masakannya, kebersihannya gitu kan harus diperhatikan juga, karena ini kan buat dimakan gitu kan, buat dimakan anak-anak gitu kan. Jadi untuk meminimalisir adanya apa ya, masalah-masalah yang kayak kemarin, yang keracunan dan lain-lain itu. Kemudian apa lagi ya? Mungkin anggaran tuh bisa lebih terbuka lah pemerintah gitu kan. Kalau memang anggaran yang diturunkan sekian triliun itu harus apa ya, ya terbuka gitu. Jadi Ada transparansi ya. Ada transparansinya gitu, Oke. anggaran itu. Mungkin itu aja sih gitu. Ya kerja yang bener aja lah paling gitu. Biar gak ada blunder-blunder lagi ya. Kan capek gitu blunder Capek, mulu, ya kan? Memang Kita nih semua cinta loh sama Indonesia Oh, gitu kan, udah cinta. effort loh Iya, ya. bener banget. Tapi ya karena oknum-oknum ini jadinya what the fuck, man. Waduh. Gimana nih? Udah saking capeknya Iya. gitu kali ya Saking teman-teman capek. ya. Aduh. Saking capeknya tanda tanya bisa jadi tanda seru. Wah, Woi. sebuah peringatan Nah, gitu ya. peringatan gitu. Waduh, siaga satu nih. Siaga kayaknya. satu nih, bahaya. Nah, berarti emang ini nih sindiran keras ya berarti untuk negara kita, negara Indonesia, yang dimana program MBG ini menjadi salah satu faktor kunci utama juga sebenarnya waktu Prabowo dan Gibran ini menjadi calon gitu Iya, ya. betul. Iya. Mereka membuat janji-janji manis tentunya yang akhirnya waktu direalisasikan ternyata banyak masalah yang terjadi, keracunan terjadi. Nah, kalau melihat di Jogja sendiri nih Mas, terhadap program MBG ini, karena tadi katanya disinggung ada keracunan di beberapa kawasan seperti SMP dan SMA yang ada di Yogyakarta gitu ya. Nah, kira-kira apa yang perlu semisal kita menjadi seorang guru ya, berarti ya kalau kita sebagai seorang ini, apa sih yang harus kita utamakan terlebih dahulu kepada murid dan siswa ini? Apakah memberikan sebuah apa ya bilang ya, sebuah peringatan untuk berwaspada, atau ya udah karena ini dari pemerintah ya kami hanya membagikan saja kepada murid-murid? Itu seperti apa? Kalau tanggapan aku sendiri, misalkan jadi pendidik ya. Awalnya sih aku bakal kasih warning dulu ke anak-anak Oke. gitu kan. Kalau yang diterima ini kan memang dari pemerintah gitu. Cuma kalau aku bakal kasih sendiri, ini menunya kayak gini anak-anak. Tapi kalau turunnya menu yang berbeda tadi, tetap anak-anak harus ada transparansi. Laporin ke saya sebagai pendidik. Maka saya akan laporin ke dinas pendidikan untuk di-up lagi ke satuan yang emang mengurus program MBG tersebut. Oke. Untuk pertanggungjawabannya ini bagaimana? Takutnya dari anak-anak murid saya, misalkan kalau ada yang keracunan kan. Nah, kita kan sebagai guru ya istilahnya tidak tahu gitu. Iya. Ini gimana nih kok bisa sampai seperti ini, gitu kan. Intinya kalau dari guru tuh kayak terima jadi aja. Ini menunya ya Pak, ini menunya ya Bu, ini menunya seperti ini seperti ini, adanya yang ini gitu. Cuma kalau datangnya beda, gimana dong? Gitu. Kaget juga gitu Kaget. mungkin. Iya, ya, Mas, ya. kaget. Karena tidak sesuai harapan mungkin Iya. ya. Maunya ayam bakar, yang datang malah lele. Iya. Mintanya olive, datangnya ayam penyet. Itu masih better lah ya mungkin. Ya masih better sih. Masih ayam masih Tapi better. kalau lah. tiba-tiba tahu kan jauh Wah. banget. Ada banget sih. Tahunya belum digoreng lagi. Waduh, tahu mentah nggak tuh? Kalau Mas Awal gimana? Heeh. Kalau sebagai pendidik nih. Sebagai guru ya. Iya. Sebagai guru. Kalau saya sebagai guru mungkin saya akan ya udahlah gitu. Pasrah aja mungkin ya. Pasrah ya. Pasrah. Karena guru bisa apa gitu loh. Oke. Untuk ngomong kritik pemerintah dipecat, itu pasti itu. Oke. Jadi ya udah kita ya udah makan aja adanya tahu basi makan tahu basi gitu. Ini lele mentah lele hidup gitu dimakan aja. Kita kritik gimana kan? Iya, oke. Kalau kita kritik ya udah pecat. Kalau nggak mutasi ke Papua kita kan. Waduh. Jadi kalau saya jadi guru ya udah makan aja nak yang ada gitu. Ya udah gimana? Ya intinya yang penting ini sih Wal,
bawa bekal sendiri-sendiri aja udah itu lebih aman gitu. Biasanya masakan orang tua lebih jauh nikmat teman-teman. Iya, betul. Disiapin sama mama dari Iya. rumah gitu kan ya. Disiapkan dengan cinta lah gitu. Waduh, boleh. Apalagi kita yang sebagai anak kos, rindu rumah ya, Nah, rindu, iya. rindu kampung gitu ya, masakan Rindu orang kampung. tua. Gitu. Wah. Rindu rumah. Wah, udah Langsung, aduh, langsung. nyanyi dong. Rindu rumah. Oke, lanjut Nurul gimana? Oke. Kita langsung next ke pertanyaan terakhir aja kali ya teman-teman. Oke. Ini Oke. program MBG ini kan tadi kita lihat tadi ada keracunan, terus juga ada isu di anggarannya gitu. Kalau misalkan kita kaitkan dari salah satu materi teori politik gitu, ada namanya teori dead horse teman-teman. Jadi teori dead horse ini tuh suatu kebijakan yang masih dipertahankan meski sudah jelas-jelas itu gagal gitu. Lalu diibaratkannya seperti menunggangi kuda yang mati. Jadi pemerintah itu seolah-olah membuat program ini itu baik atau baik-baik saja, tapi ternyata sudah gagal gitu. Kira-kira tanggapan Mas sebagai kaula muda gitu, bagaimana apabila ternyata masalah ini tuh menjadi masalah berkelanjutan gitu. Nah, misalkan dari teori dead horse sendiri ya, itu istilahnya analoginya kayak gini, Mbak. Ada penunggang kuda nih, kita tahu kudanya ini mati, ya kan? Analoginya apa ya? Realitanya kita kalau misalkan kudanya mati itu dikubur kan, tapi penunggang itu pengen kayak seolah-olah kudanya tuh hidup, didandanin, dikasih pelana, dirawat gitu kan. Padahal matanya udah merem. Nah, itu sama kayak kasus MBG ini. Itu bisa jadi potensi program gagal. Dari data-datanya yang emang udah ada kasus dari keracunan, terus penghentian program. Tapi kan nggak tahu itu karena penghentian ini bisa jadi di markup atau enggak gitu. Kalau pemerintah sendiri tidak ada audit, itu teori dead horse itu bisa terjadi. Entah pemerintah mau blunder apa lagi, bacotannya dia tuh apa lagi. Itu nggak bisa ditutupin, bangkainya masih tetap kecium. Kalau misalkan program itu tuh gagal. Itu yang harus dinotis sama pemerintah. Dari audit sendiri, transparansi data, serta tanggapan masyarakat terkait MBG ini. Kalau udah dinilai gagal dan ada kasus yang pemerintah sendiri mengharapkannya zero accident, tapi realitanya malah ada kasus keracunan dan sebagainya, lebih baik dialihkan atau dihentikan daripada teori ini terjadi dan berlanjut, malah pemerintah sendiri yang makin tutup muka gitu. Saking malunya ya kan. Saking malunya. Mas Nawal. Iya. Kalau tadi kata Mas Lukman tutup muka. Gitu. Sebenarnya pemerintah Indonesia nggak ada muka sebenarnya. Nah, muka tebel kali ya. Nggak ada muka semua. Aduh. Jadi nggak akan tutup muka gitu. Oke. Jadi Malah- kalau misalnya teori apa dead horse tadi Yo, ay. menunggangi Mendu. Menunggangi. Menunggangi. Iya. Menunggangi. Oh, kejam dulu. Ya, teman-teman. Supaya nggak terlalu panas gitu ya. Menunggangi kuda yang mati itu pilihannya ya udah tunggangnya terus kuda yang mati itu terus tunggangnya itu. Karena ngelihat apa ya, pemerintah Indonesia ini sebenarnya nggak tahu ya, mereka tuh tahu atau enggak titik kesalahannya. Karena mereka ini nggak ada apa ya, nggak ada perbaikan gitu. Jadi sebenarnya kalau mau mengkritik atau memberi masukan kepada pemerintah Indonesia ini sebenarnya capek juga gitu. Makanya ya udahlah, biarin mereka menunggangi kuda yang mati itu. Sampai mereka sadar bahwasannya kuda itu memang mati gitu. Oh, berarti harus cari kuda yang lain. Oke. Nah, sebelum kita tutup berarti ya, kita mau dong denger harapan dari Mas Nawal dan Mas Lukman sendiri terhadap Indonesia, terkhususnya pada kebijakan dan program pemerintahan yang sedang terrealisasikan saat ini. Apa sih harapannya ke depannya? Entah itu baik atau buruk, silakan harapannya untuk Indonesia. Harapannya semoga Indonesia bisa jauh lebih baik lagi Amin. Amin ya. beberapa tahun ke depan, karena bahkan ada ini akan ada generasi-generasi baru yang akan lahir gitu kan. Ya. Jadi
supaya mereka ini bisa merasakan juga gitu Indonesia yang sehat, Indonesia yang waras gitu kan. Oke. Karena kan lagi nggak waras kan. Jadi harapannya ya yang terbaik lah buat Indonesia gitu kan. Oke. Buat pemerintahan juga gitu kan. Apalagi sekarang kasus korupsi di mana-mana gitu kan. Nah, pengennya hal-hal kayak gitu tuh jangan sampai terlihat oleh generasi-generasi yang akan datang gitu. Oke, kalau dari aku sendiri sih harapannya Indonesia ya lebih baik, lebih sadar juga pemerintahnya, SDM-nya juga. Kalau negara itu mau maju, dari pemerintah sendiri harus diperbaiki dan harus sadar. Bagaimana pemerintah ini mau sadar? Nanti SDM-nya kalau turun juga nggak sadar, ya itu cerminan pemerintahnya dong. Gitu. Terus buat Indonesia juga ya, karena bentar lagi ada event 17 Agustus. Oke, sebentar Nah, lagi. sebentar lagi loh. Kalau ngelihat Indonesia makin kesini makin kacau, itu bisa berpengaruh pada nilai nasionalisme. Ngelihat dari tingkah pemerintahnya sendiri yang seakan-akan kita dijajah oleh bangsa kita sendiri. Kalau pemerintahnya ini mau menang egonya sendiri gitu. Intinya buat para pejabat ya. Ya kalau bikin kebijakan tuh makin bijak lah, jangan kebanyakan blunder lah. Kita aja masyarakat tuh apa ya, capek dengernya. Kita aja ngebanyol, ngebacot aja capek gitu, ngasih pembelaan atau apa ya kan. Apalagi dari pemerintah sendiri gitu. Jangan banyakkan blunder, kerja yang bagus lah gitu kan. Capek loh blunder dulu ya kan. Gitu. Satu lagi ya semoga kedepannya untuk tadi ya Mas Nawal, karena ada generasi yang akan lahir, termasuk anak cucu kita nanti ya kan. Bonus demografi harus dimanfaatkan dengan baik. Oke lah, notis untuk pemerintah, perbaiki sistem pendidikannya, lalu dari masyarakatnya sendiri, perbaiki kesadaran dan kewarasan masyarakat, perbaiki mindset dan pola pikir. Di situ, daripada kita, kan banyak nih masyarakat Indonesia yang istilahnya crab mentality, gitu. Daripada ngelihat orang lain yang emang, wah gue sukses nih, daripada ngehujat, sukses nih, pasti gara-gara tuyul, pasti gara-gara pesugihan. Kan masih kayak gitu. Mending tanya caranya, bang ini gimana bang caranya, gue pengen sukses dong, gue pengen maju, gue pengen berkembang, kayak gitu. Jangan mikirin cinta-cintaan palsu lah, gitu kan. Gak guna, bray. Orang kalau udah punya duit, cinta pun bisa dibeli, gitu. Aduh, bahaya nih. Lukman 2025 Waduh, bahaya nih. Aku mau pengen jadi rakyat sipil biasa aja dah. Ribet jadi presiden mah. Berarti wah keren banget ya. Kata-kata hari ini keren banget. Quotes of the day kan. Kata-kata hari ini dong Bang Lukman. Oke, siap. Cinta bisa dibeli pakai uang, guys. Satu lagi, Bray. Tetaplah sehat di negara yang sakit. Tetap bertahan dari kewarasan pemerintah-pemerintah yang rada bebal. Oke, sebelum kita tutup, kita mau denger lah closing statement. Berbeda closing statement nih. Silakan, keluarkan unek-unek kalian closing statement nih. Atau enggak satu kata aja? Gimana? Satu kata buat Indonesia deh. Satu kata buat Indonesia. Indonesia itu indah, tapi fakta buat pemerintahannya. Oh, satu kata. Oke. Satu kalimat. Itu satu kalimat ya. Satu kata buat Indonesia. Berisi doa gitu buat Indonesia. Gitu. Berisi doa ya. Satu kata. Satu kata untuk Indonesia, berbenah. 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 Kalau Mas Mas Nawal. Nawal, boleh deh. Maju. Wah, berbenah dan maju. Ini artinya apa? Artinya Indonesia harus memiliki tingkat kewaspadaan terhadap masing-masing. Setiap pemerintahan dari atas sampai bawah harus mempunyai dedikasi yang tinggi dan
satu lagi yaitu unity, artinya kebersamaan yang harus dipegang teguh dari awal sampai akhir. Bagaimana semua ini harus padan dan sejalan dengan kebijakan yang dibuat, tidak boleh abal-abal, harus ada transparansi tadi ya. Iya, betul. Soal dana, soal data, dan apapun yang terjadi untuk Indonesia ke depannya, kita harapkan semua yang terbaik, walaupun memang dalam prosesnya tidak gampang, teman-teman. Segitu aja dari kami pada hari ini, pada Kongpol ya kita. Yoi. Ya, asik banget hari ini podcastnya. Dan ditunggu next, kalau teman-teman suka dengan video kita, boleh di-share ke teman-teman, boleh like video ini, dan dibagikan ke seluruh teman-teman yang ada di rumah, yang ada di kampung kalian, karena di sini kita akan membahas tentang politik. Seperti itu teman-teman. Betul. So itu dari aku Chelsea sebagai host, pamit undur diri, dan juga Oke, aku Nurul sebagai host. Terima kasih banyak dan jangan lupa Kongpol politik, bahas politik tanpa Tanpa dasi. dasi. See you guys. See you. Dadah. Dadah.